A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat jamaah yang ada di rumah, alhamdulillah hari ini sama-sama kita membahas tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua. Tapi sebelum kita membahas tentang tema kita apa tema kita pagi hari ini, sama-sama kita lihat dulu ada sebuah tayangan yang berikut ini. Warga Probolinggo, Jawa Timur dihebohkan dengan video yang memperlihatkan sebuah makam dalam kondisi terbongkar dan jenazahnya seorang wanita yang ditutupi daun pisang. Video berdurasi 2 menit 38 detik ini selanjutnya memperlihatkan seorang pria tengah berusaha mengembalikan jasad wanita tersebut ke dalam liang lahat. Kepala Desa Kedung Sumur Muhammad Hashim membenarkan jika makam yang dibongkar berada di desanya. Ia juga mengatakan pria dalam video tersebut bernama Nasir, 45 tahun, yang tidak lain anak dari Sumarto, jasad wanita yang ia gali makamnya. Menurut Hashim, Nasir memang diketahui mengidap penyakit kejiwaan. Nasir mengaku menggali dan membawa pulang jasad ibunya karena ia kangen. Namun setelah perbuatannya diketahui adiknya Syamsul, akhirnya Nasir membawa kembali jasad ibunya ke makam. Ya Allah, ini kita kalau ngelihat tayangan tadi ya kita nggak bisa menyalahkan juga. Mungkin memang dia ada sedikit keterbelakangan mental, tapi siapapun itu, siapapun orangnya pasti yang namanya anak itu ada rindu sama ibunya ya. Mau apapun yang kita lakukan, ini adalah seorang sosok yang sangat paling membela kita, yang paling sabar, yang paling tahu tentang sifat kita, kebiasaan kita, atau orang yang paling sering nanya, gimana kabar kamu nak, udah makan belum, udah sholat belum, lagi ngapain, ini Masya Allah ya. Ini kalau kita teringat tentang ibu kita nih, rasanya nih mata ini berkaca-kaca langsung pengen meneteskan. Tapi kita sebagai anak nih yang terlalu sibuk kadang-kadang, mohon maaf sebelumnya mungkin introspeksi diri buat saya juga. Dengan aktivitas yang luar biasa ya. Nanti takutnya nyesel nih pas sudah nggak ada ya kan, nggak bisa gimana-gimana lagi sama orang tua kita. Hari ini sama-sama kita bahas tentang tema yang luar biasa buat saya dan mungkin buat jamaah yang ada di rumah. Temanya adalah mamaku lagi ngapain ya. Bersama guru-guru kita yang ada di studio nih, Masya Allah sudah ada Bunda Tuti. Assalamualaikum Bunda. Ustadz Abi Maki, Abi, Assalamualaikum. Ustadz Syam, Assalamualaikum. Ya. Ini langsung aja nih kita coba membahas nih apakah dalam pandangan Islam nih. Suara manusia pertama yang dapat didengar ketika janin dalam kandungan adalah suara ibunya. Dan sebelum terlahir ke dunia, Allah ini mengambil janji daripada janin tersebut. Apakah para janin ini mengetahui siapa sih yang kelak akan menjadi ibunya? Kita minta penjelasan dari guru kita yang pertama, Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Guruku yang dimuliakan Allah, Ustadz Abi Maki, Ustazah Tuti, Bunda Tuti, Masya Allah Mas Fadli dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Lebih utama lagi kepada ibunda yang telah mengandung, melahirkan, menyapi kita dan bertambah letih mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada ayat di dalam Al-Quran kalau diceritakan atau ditanyakan tentang janin di dalam perut ibunya. Di dalam Al-Quran surah Al-Insan di mana penciptaan manusia Allah Subhanahu wa taala membuka di awal-awal surah dengan mengatakan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami menciptakan manusia min nutfah, daripada nutfah kemudian dijadikan bagi mereka sami'an basira. Dijadikan bagi mereka pendengaran dan penglihatan. Hebat banget ayat ini mendahulukan pendengaran karena memang yang pertama yang tercipta bahkan di dalam janin pun itu adalah organ pendengaran. Apakah mereka mendengar di dalam janinnya? Masya Allah, tabarakallah.
Ini menurut kedokteran bahwasanya janin pun mendengar. Suara yang didengarkan oleh janin adalah suara organ tubuh ibunya. Jadi suara detak jantung ibunya, suara daripada usus, suara daripada aliran darah, bahkan suara nafas sang bunda. Kemudian yang kedua, suara yang didengar bayi di dalam perut ibunya, janin dalam ibunya, perut ibunya adalah suara ultrasonik. Ya, kemudian yang ketiga adalah suara ibunya sendiri. Maka dari itu sangat penting membaca Al-Quran ketika dalam kehamilan tersebut. Dan hebatnya adalah pendengaran ini yang disebutkan. Faja'alnahu sami'an basira. Kemudian dikaitkan dengan apakah mereka berjanji di dalam alam rahim, apakah mereka di alam ruh itu tersebut telah berjanji kepada Allah. Dijelaskan dalam surah Al-A'raf, mereka semua berjanji, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah aku ini Tuhanmu sebelum mereka dilahirkan ke muka bumi? Maka mereka menjawab, para janin ini menjawab, qalu bala, betul sekali engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Maka kami bersaksi bahwa engkau benar-benarlah Tuhan kami. Kami siap beribadah kepadamu. Maka terlahirlah seorang anak ke buminya Allah Subhanahu wa taala. Disambung ayat tadi, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Dan di antara mereka ada yang syukur, ada yang kufur atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara mereka yang bersaksi tadi, di antara mereka yang mengatakan bahwa sungguh engkaulah Tuhan kami, di antara mereka ada yang bersyukur, tapi di antara mereka ada pula yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka lahir ke bumi ini sebenarnya sudah sadar bahwasanya aku harus yakin bahwa Allah adalah Tuhanku. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Akan tetapi ketika mereka terlahir di dunia, ada yang menjaga erat janji itu, ada pula yang tidak menjaganya. Jikalau ditanyakan apakah mereka mendengar suara ibundanya, maka pertama kali yang mereka dengarkan adalah suara ibundanya di dalam perutnya. Allah. Nah ini sekarang kita lanjut lagi nih, bicara masalah tentang janin ini, kelanjutannya lagi ya. Ada sebuah tayangan lagi nih kita mendengar atau melihat atau menonton nih sebentar lagi. Ada seorang anak yang memanggil-manggil ibu di pemakamannya. Ini di tayangannya. Mama. Hingga suatu hari sang anak tanyakan keberadaan ibunya. Hal itu Pocut tanyakan lantaran teman-teman sebayanya memiliki sosok ibu dalam hidup mereka. Disitulah Pocut sadar sang ibu telah tiada. Ia pun bertanya kepada sang ayah, "Mama sudah meninggal ya, ya?" Tanya Pocut dengan polosnya. Pocut terus memanggil mamanya, bahkan ia sempat meminta mamanya untuk bangun. Mama. Allahu Akbar, ini ya namanya anak ya. Kalau udah rindu, aduh luar biasa nih. Mungkin kita juga sama semuanya ya. Kadang-kadang suka rindu sama masakannya, sama cerewetnya, sama segalanya dari ibu kita. Di saking rindunya nih kadang-kadang mungkin kebawa dalam mimpi ya. Nah ini kalau kita bicara masalah dalam Islam, apakah ini bisa jadi isyarat bahwa ibu ini sedang rindu juga dengan kita, atau hanya sugesti kita aja? Karena katanya mimpi ini adalah mukmin itu nomor satu, atau katanya mimpi ini mungkin ya mukmin nomor satu dari 46 kenabian. Mungkin begitu ya Bunda ya? Iya, benar. Saya kurang paham nih, mohon izin penjelasannya, silakan Bunda. Baik, terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan pagi ini kita bisa bersama-sama mengaji kembali bersama Islam itu Indah. Dan pada hari ini kita sudah menyaksikan ada dua tayangan. Pertama adalah saking rindunya seorang anak kepada ibunya sampai membongkar makam ibunya. Dan yang kedua ada balita yang memanggil-manggil ibunya. Maka kita bisa melihat daripada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Bismillahirrahmanirrahim. Ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, rawahul Bukhari wa Muslim. Bahwa dikatakan mimpinya orang yang beriman itu adalah bagian dari 1/46 daripada kenabian. Ini maksudnya apa? Bahwa seorang itu yang bermimpi merupakan satu petunjuk
Bisa jadi mimpi itu adalah kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi juga mimpi itu sebagai bisikan setan atau bisikan hati. Maka bagaimana kaitannya dengan mimpi kita jikalau kita bertemu dengan ibu kita? Apakah benar ibu kita yang telah wafat itu merindukan daripada anaknya? Atau sebaliknya kita sebagai anak saat ini atau sedang merindukan orang tua kita. Di sini adalah merindukan ibu. Dan bagaimana kaitannya dengan mimpi? Maka mimpi ini jikalau kita merujuk daripada hadis yang tadi disebutkan bahwa mimpi seorang yang beriman itu merupakan bagian daripada 46 kenabian. Ini adalah mimpi orang yang soleh. Orang yang jujur, orang yang betul-betul menjaga daripada ibadahnya, kemudian ketika berkata dia benar. Maka bisa jadi mimpi itu merupakan petunjuk dari Allah. Tapi jika dikaitkan dengan kenabian, ini bukan berarti bahwa seorang yang beriman itu bermimpi, tapi merupakan bagian daripada 46 kenabian. Bukan berarti dia itu memiliki 46 bagian dari kenabian, tetapi bahwa menjadi seorang nabi itu merupakan mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang nabi itu merupakan satu keputusan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diraih, diinginkan oleh seorang manusia biasa. Dan kalau misalkan mimpi yang dialami oleh seorang nabi itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau merupakan kabar atau merupakan wahyu seperti mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam, mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam, mimpinya Rasulullah SAW itu merupakan adalah petunjuk dari Allah, bisa merupakan perintah. Tetapi bagaimana ketika mimpinya orang biasa? Nah, mimpi dari orang biasa itu ada 3 macam. Bisa jadi mimpi itu merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, mengabarkan bahwa ada orang yang dipilih oleh Allah diberikan petunjuk. Misalkan tadi kita rindu kepada ibu, ibu bertemu di dalam mimpi kita padahal sudah wafat. Nah, misalkan lagi ibu itu di dalam mimpi itu berkata atau memberikan satu pesan, maka kita dengarkan. Kalau pesan itu bisa kita amalkan, misalkan pesan nasihat atau ada pesan yang baik ya. Yang baik, barangkali bisa kita laksanakan pesan ibu dari mimpi itu. Tetapi kalau misalkan mimpi buruk, maka Nabi memberikan petunjuk kepada kita, jikalau kita bermimpi buruk jangan diceritakan kepada orang lain. Maka ketika kita bangun tidur, meludah 3 kali ke kiri dan kita sholat, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Maka bisa jadi itu mimpi yang buruk itu bisa jadi mimpi dari bisikan setan. Ya meludahnya juga bukan yang cuek gitu ya. Cuman, Kok semuanya keluar gitu kan. Cuma isyarat doang. Gitu ya gitu ya. Lalu kita merubah daripada posisi tidur kita. Tulang rusuk kita jadi berubah, berbalik supaya setan tidak mau mengganggu kita lagi. Ya. Kita bangun, kita sholat, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan Ya, bisa kalau jadi mimpi yang juga. tadi, ya bisa jadi mimpi ibu kita karena itu rasa rindu dan itu Rasa bisa rindu. Iya, bisa jadi itu bisikan dari hati. Masya Allah, karena Makanya, kerinduan yang iya. mendalam. Nah makanya ini buat anak-anak yang di rumah nih, yang mungkin orang tuanya sudah tidak ada, mumpung lagi nonton ini, ingat langsung doain orang tuanya. Iya, benar, ya. didoakan. Buat yang masih ada, nah langsung kalau bisa Nabi Islam itu Indah, telepon orang tuanya, tanyain. Ini saya punya ini nih, ada sebuah tayangan nih buat guru-guru kita semua ya. Ada sosial eksperimen ya, tentang kapan terakhir kamu bilang sayang kepada ibu. Ini di tayangannya nih. Banyak salah, minta maaf. Ya, nggak apa-apa. Mama juga banyak salah. Kenapa, Nok? Kenapa lu? Bete sama Mami, makasih ya. Nggak tahu kenapa jadi nangis. Kenapa? Enggak, pengen terima kasih aja sama Mami. Kenapa? Nggak apa-apa. Ini ada apa? Ini apa sih yang ini? Enggak ada. Umi sayang sama Umi ya. Makasih, Mimi udah sampaikan. Dan mereka selalu dilindungi Allah ya mereka ya. Ya, amin. Beda tuh cuman mau ngabarin aja. Alhamdulillah Teteh sehat. Terus tahu Teteh sayang banget sama Umi. Iya, gue tahu sayang. Teteh juga apa, Umi juga sayang sama Teteh. Kok kita jadi ikut-ikutan melo gitu ya. Ini tapi bener nih, ini luar biasa nih. Kadang-kadang kita sebagai anak nih ya,
suka tensin atau gengsi ngomong sama ibu kalau kita sayang sama ibu. Padahal ibu kita tuh ngomongnya tuh gampang. Sama juga sekarang saya jadi orang tua. Saya gampang banget ngomong ungkapin rasa sayang sama anak saya. Tapi anak saya kan harus dididik dari awal. Untuk mengungkapkan cinta sama saya juga mudah gitu loh. Gak ribet gitu loh. Dan nih kita coba tanya sama guru kita nih Ustadz Abi Maki nih ya. Bagaimana Rasulullah ini di kala kecil ini menggambarkan rasa cintanya kepada ibunya sebelum beliau wafat. Mohon izin penjelasannya Abi Punten. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanallah, kalau kita melihat bagaimana Rasulullah mengungkapkan cintanya kepada ibunya walaupun hanya beberapa saat ya. Tapi luar biasa dengan nurut dan dekat dengan ibunya. Namun yang paling dilihat dan dirasakan saat Rasulullah sejak kecil ini diajak kemanapun oleh ibunya ikut. Coba kalau sekarang, nak ke sana, mungkin jawabannya apa? Sehingga pas lagi kecil diajak ke Madinah untuk berziarah ke makam bapaknya, Rasulullah ikut. Dan yang sangat mengerikan ataupun menyedihkan, selesai dari Madinah, pulang dalam perjalanan ibunya wafat di pangkuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, di pangkuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan antara tubuh Rasulullah dan tubuh ibunya itu sangat berdekatan karena ada dalam beberapa riwayat ibunya Rasulullah wafat pun sambil memeluk Rasulullah. Bagaimana? Iya. Dan di pangkuan Rasulullah ada yang wafat dua wanita yang sangat luar biasa, Siti Khadijah dan ibunya. Dan saat itu Rasulullah dalam keadaan masih kecil di pangkuannya. Maka saat itu Ummu Aiman yang menyertainya mengatakan ibumu telah wafat. Dan Rasulullah menyaksikan ibunya dikuburkan. Rasulullah menyaksikan ibunya ditutup dan pulang langsung ke kota Mekkah, langsung datang kepada siapa? Kepada bapak, bukan ke bapaknya, kepada pamannya. Ketika ditanya oleh pamannya, "Aina ummuk?" Di mana ibumu? Mengatakan, "Mata ya ammi." Mata, sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, "Telah wafat beliau ya Rasul, wahai pamanku." Telah wafat beliau, wahai pamanku. Telah wafat beliau, wahai pamanku. Dipeluknya mengatakan, "Anta ya bunayya." Engkau adalah anakku, engkau adalah anakku, engkau adalah anakku. Itu kata pamannya yang disampaikan oleh siapa? Oleh pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib. Tapi kalau dilihat dengan menyatakan kenyataan yang ada, maka Rasulullah selalu memandang siapapun yang namanya orang tua yang sudah sepuh, Rasulullah menganggap itu adalah ibunya. Masya Allah, memperlakukan seperti ibunya. Bagaimanakah kalau seandainya Rasulullah berjumpa dengan ibunya yang mengandungnya, dengan wanita yang sudah sepuh saja Rasul tidak melihat ataupun tidak pernah melihat dengan sebelah mata. Ada satu riwayat yang mungkin banyak beberapa ulama mengatakan ini ada lemah riwayat ini. Tapi min babi amanatul ilm, alangkah baiknya untuk kita ketahui hikmah daripada yang ada. Satu waktu ada seorang wanita di kota Makkah yang sangat-sangat membenci kepada Rasulullah. Sangat membenci pada Rasulullah. Tapi dia tidak pernah mengetahui yang mana yang namanya Muhammad Rasulullah. Satu waktu beliau belanja yang namanya sudah sepuh. Orang ini kira-kira 70 tahunan. Dia belanja ke pasar, dia lupa. Belanja, akhirnya kebanyakan barang. Dia bingung, ini barang banyak banget mau dibawa ke rumah seperti apa? Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Dia mencari-cari, ayo tolong barang ini angkat ke pundakku, karena ini keberatan. Barangnya sudah dimasukkan dalam satu tempat yang besar. Angkat ke pundakku, nggak ada yang gubris. Semuanya lewat, hanya semua lewat. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diwasiatkan oleh ibunya untuk mencintai orang yang tua, orang yang sepuh seperti itu. Rasul lalu berjalan mengatakan, atau dikatakan, "Ibu ada apa? Tolong angkatkan barang ini ke pundakku." Apa kata Rasulullah? "Aku tidak akan membawa barang ke pundakmu, tapi aku akan menjadikan pundakku ini untuk membawa barang ke tempatmu." Masya Allah. Dibawanya perjalanan cukup jauh, begitu sampai ke rumahnya, dia dengan mengatakan, "Wahai nak, aku tidak bisa ngasih upah apa-apa kepadamu, tapi aku memberikan nasihat yang paling bagus untukmu." Apa? Di Mekah ada yang namanya Muhammad, dia mengaku nabi. Kalau jumpa dengannya, jangan pernah engkau mempercayainya, karena Muhammad itu pendusta. Begitu kata wanita itu. Lalu Rasulullah dengan mengatakan, "Engkau pernah melihat Muhammad, nenek?" "Belum pernah." "Aku Muhammad." Rasulullah langsung dia kata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh." Tidak memperlihatkan tentang apa dan apa, hanya memperlihatkan akhlak yang mulia kepada orang yang sudah tua. Begitu. Sekarang bagaimana tingkah laku kita kepada orang tua yang kita tanggap. Betul. Allah barik fiik. Ya mudah-mudahan semua teman-teman ini diberikan kemudahan untuk bisa mengungkapkan rasa cintanya kepada orang tua. Tapi saya yakin ya orang tua saya, mama saya, mungkin almarhum ayah saya juga tahu, walaupun saya nggak pernah mengatakan saya cinta, tapi mereka tahu kalau saya cinta dengan mereka. Ini Masya Allah luar
biasa nih, amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah nih, sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan kita hari ini, kita masuk dulu ke ensiklopedia Islam yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Jamaah yang